Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Selamat malam untuk kita semua. Kita berharap Bapak Ibu, saudara-saudara semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu memiliki pengharapan dalam Tuhan. Amin. Kita bertemu lagi dalam malam puji dan doa kita pada hari ini. Hari ini kita sudah memasuki bulan November dan 1 bulan lagi 2020 akan selesai dan kita akan memasuki tahun 2021. Hal yang kita pegang dan yang kita yakini adalah Tuhan yang memberkati kita di tahun ini akan selalu memberkati kita di tahun yang akan datang dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk dalam persekutuan kita hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan pujian kita, dan bahkan menaikkan setiap doa-doa kita. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mengambil saat teduh sebentar. Kami datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Menyadari bahwa kehidupan kami sekarang adalah berkat Tuhan. Kehidupan kami sekarang itu adalah karena penyertaan Tuhan. Apa yang kami punya, apa yang kami miliki, semua adalah daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika pada malam hari ini kami masih boleh menikmati aktivitas kami. Terlebih Tuhan masih memberikan kami waktu, boleh persekutuan, malam puji dan doa di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk gereja kami yang masih Tuhan berkati senantiasa. Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk kota kami, untuk bangsa kami. Semua Tuhan kami mau syukuri di dalam Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, baik kami yang sedang sakit, suka, duka, kami mau datang pada Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Engkau baik. Kami mau senantiasa meninggikan Tuhan dalam hidup kami, memuliakan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Dan kami mau menjadikan Tuhan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan dalam hidup kami. Karena kami selalu memiliki pengharapan bahwa kami akan boleh melalui setiap badai kehidupan kami, setiap suasana kehidupan kami akan boleh melewati itu bersama Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan bersama-sama. Sing hallelujah,
Ibu, kita sembah Tuhan di tempat kita saat ini berada. Kita mau katakan kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Tidak peduli kondisi keadaan kita saat ini, kita yang sedang terpuruk, kita yang sedang berjuang bangkit dari kejatuhan kita mau yakini dan kita mau bertekad, kita akan tetap memuji Tuhan, kita akan tetap meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh terlalu lama. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan tetap menolong, menopang kita yang percaya, dan tidak akan pernah dibiarkannya kita berlarut-larut dalam segala kegelisahan dan kekhawatiran kita. Kita mau katakan sing haleluya to the Lord dengan segenap hati kita. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. 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 Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Kami tinggikan Engkau Tuhan, di atas segalanya kami mau mazmurkan Engkau Tuhan, dan kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami. Karena kami tahu Engkau yang punya kasih setia di sepanjang hidup kami. Terima kasih hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh datang untuk persekutuan, untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian syukur kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan persekutuan kami ini, pujian penyembahan kami, firman Tuhan, dan bahkan doa-doa kami kepada Tuhan. Berkati setiap hati kami, berkati keluarga kami, berkati dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan yang selalu punya kasih setianya pada kita, dan Dia akan menunjukkannya kepada kita. Hanya saja kita perlu setia dan selalu setia kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyikan, Kau tunjukkan kasih setiamu kepadaku Tuhan. Bapa,
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami menaikkan doa kami rindu ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan Allah sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, supaya hati kami, pikiran kami, hidup kami boleh ditolong oleh firman Tuhan di dalam menaikkan doa-doa kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima dan melakukan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai 21. Injil Matius pasal yang ke-14, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, pada saat ini kita membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan menceritakan bahwa pada suatu kali ketika Yesus sedang melayani dari berbagai kota, maka Alkitab mengatakan bahwa Yesus ingin mengasingkan diri dari orang banyak. Alkitab mengatakan bahwa kemudian ia naik ke perahu untuk pergi ke tempat yang sunyi. Dan biasanya saudara-saudara, jika Alkitab mengatakan Yesus pergi ke tempat yang sunyi, adalah untuk berdoa dan juga beristirahat. Walaupun Yesus begitu sibuk, ada begitu banyak orang, ribuan orang setiap hari mengikuti dia, mencari dia, memohonkan pertolongannya dan ingin mendengarkan firman-Nya. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, Yesus menarik diri ke tempat sunyi untuk berdoa dan beristirahat bersama-sama murid-muridnya. Saudara-saudara, kemudian kita mendengar di dalam kisah ini, walaupun Yesus telah naik perahu menyeberang ke danau, ke seberang lagi, tetapi orang banyak ternyata mendengar dan tahu Yesus akan pergi
Maka mereka pun dikatakan oleh Alkitab, orang banyak berbondong-bondong. Mereka berjalan kaki melalui darat dan mereka kemudian menjumpai Yesus. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak keberatan ataupun marah kepada mereka. Yesus menyambut baik, akan antusias daripada orang banyak yang begitu rindu untuk mendengarkan firman, yang begitu rindu untuk mendapatkan pertolongan daripadanya. Alkitab mengatakan, ketika melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan lalu kemudian Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, saudara-saudara, kemudian Alkitab mencatat bahwa beberapa waktu kemudian hari menjelang malam, maka murid-muridnya menjumpai Yesus dan berkata, "Guru, kita berada di tempat yang sunyi. Ada begitu banyak orang. Lebih baik suruhlah mereka pulang, supaya di dalam perjalanan pulang itu mereka dapat membeli makanan di desa-desa sekitar ini. Oleh karena jikalau ribuan orang ini terus berada di tempat ini sampai malam, tidak ada makanan, walaupun kita mau membelinya di tempat ini adalah tempat yang sangat sunyi dan tidak ada yang menjualnya." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian Alkitab mencatat dengan apa yang ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberkatinya dan kemudian dapat mengenyangkan lebih daripada 5.000 orang. Bahkan ada sisanya yang ketika dikumpulkan semua orang sudah makan dengan puas dan kenyang, ada 12 bakul. Saudara-saudara, ada 2 hal yang ingin saya bagikan kepada kita di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama, kita melihat bahwa Yesus atau merupakan sebuah perwujudan daripada sosok Allah. Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli. Peduli kepada umatnya, peduli kepada mereka yang mengikuti Dia, yang tidak membiarkan orang-orang itu di dalam kesulitan mereka untuk menghadapinya sendiri. Tetapi Yesus peduli, dan Alkitab mencatat kemudian bahkan dengan kuasanya, dengan kasihnya, Yesus kemudian menolong dan mencukupkan segala kebutuhan mereka yang mengikuti Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli dengan saudara dan saya. Allah yang tidak membiarkan saudara dan saya, anak-anaknya, umatnya, di dalam segala pergumulan dan kesulitan mereka sendiri. Tetapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tidaklah pantas untuk menyuruh mereka pergi dan pulang di dalam kelaparan dan kesulitan mereka. Tetapi kamulah yang harus memberikan mereka makan. Saudara, murid-murid hanyalah merupakan pengikut daripada Yesus. Yang mengontrol dan bertanggung jawab di dalam kegiatan ini adalah Yesus. Artinya bahwa Yesus mengatakan kita inilah yang bertanggung jawab untuk menolong mereka dan memberikan mereka makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang orang merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kehidupannya. Tuhan tidak peduli dengan persoalannya. Tuhan tidak peduli dengan pergumulannya. Tuhan tidak peduli dengan sakit penyakit yang begitu hebat yang sedang digumulkan dalam hidupnya. Tetapi sesungguhnya saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli dengan kehidupan dan pergumulan kita. Jikalau kita mundur ke belakang, kita melihat bagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, bagaimana Allah menciptakan manusia dengan segala isinya di dalam dunia ini. Kita melihat bahwa bukan manusia yang diciptakan pertama kali. Allah menciptakan laut dan darat, terang dan gelap,
kemudian menciptakan binatang-binatang, tumbuhan, kemudian dengan matahari dan sebagainya. Setelah semua itu lengkap, barulah pada hari yang terakhir, hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Saudara, mengapa bukan manusia yang diciptakan pertama kali? Karena Tuhan mengerti manusia tidak bisa hidup tanpa mendapatkan tanah, mendapatkan makanan, mendapatkan matahari yang menjadi segala kebutuhan hidupnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Kemudian baru Allah menciptakan manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku, Tuhan mengerti akan kebutuhan kita. Sebelum Ia menciptakan manusia, Ia menciptakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. Allah menyediakan segala sesuatu dan kemudian baru menciptakan manusia itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepedulian dan pemeliharaan Tuhan tidak berhenti di sana. Ada orang yang mengatakan bahwa setelah manusia dicipta, dunia dicipta dan ada hukum alam, maka Tuhan melepaskan dunia itu berjalan sendiri. Ada siang dan malam, ada melahirkan, ada berbuah, ada beranak. Lalu kemudian dunia itu berjalan sendiri. Sampai pada suatu hari seperti sebuah jam yang rusak kemudian berhenti. Dan kemudian dunia ini menjadi berakhir di dalam kerusakannya. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan hal yang lain. Tuhan bukan hanya mencipta, tetapi Tuhan juga memelihara. Tuhan tidak hanya menciptakan dunia dan manusia ini dan melepaskan manusia itu berjalan sendiri. Allah tetap mengontrol kehidupan manusia di sepanjang sejarah dunia ini. Bahkan saudara-saudara, betapa luar biasanya jikalau kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 6, Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau khawatir akan apa yang harus engkau makan? Apakah yang harus engkau pakai? Sesungguhnya Allah Bapamu yang di sorga tahu akan apa yang menjadi kebutuhanmu. Saudara-saudara, Allah tetap mengontrol, Allah tetap memperhatikan akan kehidupan kita sehari-hari. Allah tetap memperhatikan pergumulan dan penderitaan manusia. Yesus katakan, Tuhan Allahmu di sorga, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan. Dia seperti Bapa yang baik, yang akan menyediakan segala kebutuhan anak-anaknya. Yang penting bagi kamu hanyalah percaya kepada Allah dan hiduplah di dalam ketaatan kepadanya. Carilah dahulu kehendak dan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Saudara, Tuhan Yesus juga berkata, kamu lihat burung pipit itu begitu murah. Mungkin harganya Rp2.000, Rp5.000 satu ekor. Tetapi Yesus katakan burung pipit yang murah harganya itu tidak akan jatuh ke bumi jikalau tidak diizinkan oleh Bapakmu di sorga. Dan ketahuilah kamu bahwa rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya bagaimana Allah mengontrol kehidupan manusia, mengawasi kehidupan saudara dan saya. Dia tahu akan pergumulan hidup saudara dan Dia peduli dengan segala kesulitan yang saudara hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang pertama yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Bahwa kita tidak hidup sendiri di dalam dunia ini. Kita tidak bergumul sendiri di dalam segala kesulitan dan persoalan kita. Tetapi Tuhan itu ada. Ia selalu melihat, Ia selalu memperhatikan, Ia peduli dengan pergumulan kita, Dia mengerti akan kesulitan kita, dan Dia senantiasa rindu untuk menolong saudara dan saya. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita menemukan Yesus
sebagai wujud daripada kehadiran Allah di dalam dunia ini, berkuasa untuk menolong dan memberkati kehidupan kita. Saudara-saudara, tadi kita sudah mendengar di dalam pembacaan firman Tuhan. Di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, ada lebih dari 5.000 orang yang membutuhkan makanan. Ada uang pun tidak bisa beli. Ada persoalan yang sangat penting bagi kehidupan. Soal makan adalah soal kehidupan. Dan Alkitab mengatakan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Murid-murid mengatakan, kalau kita punya uang yang banyak pun, di mana kita bisa membelikan roti, makanan untuk lebih dari 5.000 orang ini? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, coba kita membayangkan lebih dari 5.000 orang dan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Seolah-olah tidak berguna, hanya cukup untuk 1-2 orang. Yesus katakan, bawalah kemari. Dan Alkitab mengatakan, ketika Yesus mulai berdoa dan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, lalu Yesus mengatakan, bagikanlah kepada mereka. Kemudian murid-muridnya membagikan roti dan ikan itu. Alkitab mengatakan, oleh karena doa dan berkat yang disampaikan oleh Yesus sebagai wujud kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, Alkitab mengatakan, dengan 5 roti dan 2 ikan itu, melalui doa dan berkat daripada Allah, dapat mengenyangkan, dapat menolong, dapat memberikan kehidupan bagi 5.000 orang lebih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada saudara dan saya, apapun keadaan hidup saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, apakah persoalan di dalam rumah tanggamu, apakah persoalan di dalam pekerjaan dan usahamu, di saat-saat pandemi ini ada begitu banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita melihat dalam firman Tuhan yang diberitakan ini. Di dalam segala kesulitan kita, di dalam segala ketidakberdayaan kita, di dalam segala kekurangan kita, marilah kita datang kepada Yesus. Kita bawa semua pergumulan hidup kita itu kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Allah akan memberkati kita. Sehingga hidup kita boleh berkecukupan, boleh berkelimpahan, boleh penuh dengan sukacita. Kita boleh menjadi saksi bagi orang lain betapa besarnya kemurahan dan pertolongan daripada Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Dan hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami disadarkan bahwa kami tidak hidup sendiri dan dunia ini tidak berjalan sendiri. Tetapi Allah peduli dan Allah senantiasa mengontrol. Tuhan mengetahui akan setiap kehidupan dan pergumulan dan kesulitan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang senantiasa mencari Tuhan. Di dalam doa kami kepada Engkau ya Bapa, kami boleh membawa kehidupan kami. Kami boleh mendapatkan jawaban, kami boleh mendapatkan jalan keluar, kami boleh mendapatkan pertolongan, kami boleh mendapatkan mujizat, kami boleh mendapatkan segala yang baik daripada Tuhan. Hidup kami boleh penuh dengan anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Hidup kami penuh dengan sukacita yang bisa kami bagikan kepada orang lain. Dan hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dalam kebaktian doa ini. Dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama kami.
Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, mampirlah dengar doa kami. Jangan Tuhan lalui, mampir dan dengarlah doa kami. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara untuk datang ke hadapan Tuhan, mengangkat hati, mengangkat pikiran, membawa hidup saudara kepada Tuhan. Pakailah kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat indah, di mana engkau boleh menghampiri takhta kemurahan, pertolongan dan berkat Tuhan melalui doa yang kita sampaikan bersama-sama. Mungkin saudara berada di dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh. Engkau sedang bergumul dengan berbagai macam sakit penyakit. Mungkin engkau ada masalah di dalam pekerjaan dan usahamu. Mungkin engkau sedang mencari, melamar pekerjaan. Mungkin engkau sedang mempersiapkan pekerjaan dan usahamu yang baru. Mungkin engkau sedang bergumul dengan persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga, dalam keluargamu. Ataupun mungkin ada sesuatu yang ingin engkau sampaikan kepada Tuhan pada saat ini. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ketika mereka datang kepada Yesus dengan persoalan yang mereka hadapi, maka melalui doa dan berkat daripada Allah, mereka mendapatkan pertolongan dan berkat. Marilah berdoalah kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan kau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bawalah hidupmu kepada Tuhan. Bawalah pergumulanmu kepada Tuhan. Bawalah segala penderitaan dan sakit penyakit, segala keluh kesah dan air matamu kepada Tuhan. Semua itu tidak akan sia-sia.
Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberkati hidupmu. Air mata akan digantikan dengan sukacita. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu bersama-sama dengan semua anak-anak-Mu melalui doa online ini Tuhan, kami berdoa kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan mereka yang di dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu. Setiap nama yang disebut, setiap sakit penyakit yang dibawa, segala kelemahan tubuh. Firman-Mu mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami boleh mendapatkan kesembuhan. Tuhan, tiliklah mereka yang berdoa. Hamba-Mu percaya dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Lawatlah mereka satu persatu. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Jamalah tubuhnya. Berkati segala usaha pengobatan mereka, supaya melalui pertolongan Tuhan mereka akan mendapatkan kesembuhan. Kami ingat akan Oma Chua Cheng yang beberapa hari lalu menderita sakit dan dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau melawat dia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala usaha pengobatannya, dan ia boleh mendapatkan pertolongan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu saat ini berdoa untuk setiap keluarga yang sedang bergumul di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Di tengah-tengah zaman yang sulit oleh karena COVID-19 ini Tuhan, ada banyak usaha yang harus ditutup. Ada yang tidak bisa berjalan dengan baik. Ada yang harus dirumahkan. Ada yang kehilangan pekerjaan dan usaha mereka. Ada yang sedang dalam kesulitan. Tuhan, kepada-Mu lah kami berseru. Kepada-Mu ya Tuhan kami membawa mereka satu persatu. Tiliklah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa jikalau ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang memikirkan untuk membuka usaha yang baru, kiranya hikmat dan kuasa dan pertolongan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang setia kepada ciptaannya, Allah yang mengasihi akan umat-umat ciptaan dan pilihannya. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami di dalam segala kekurangan dan ketidakberdayaan kami. Tuhan akan menolong dan memberkati setiap kami, setiap orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa, menyerahkan. Jikalau ada di antara kami yang berdoa saat ini, yang punya pergumulan, mempunyai persoalan dalam rumah tangga mereka, ada perselisihan antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu, antara saudara bersaudara. Tuhan, kami percaya di dalam kasih dan kuasa-Mu tidak ada masalah yang tidak bisa kami selesaikan di dalam Tuhan. Lembutkanlah hati kami Tuhan, supaya kami mau mengampuni satu dengan yang lain, supaya kami mau mengerti satu dengan yang lain, supaya kami mau mendukung satu dengan yang lain, supaya kami mau menolong satu terhadap yang lain. Biarlah cinta kasih sorgawi ada dalam rumah tangga dan keluarga kami. Biarlah kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Suasana sorgawi boleh turun dalam hidup dan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa sekali lagi. Kami mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang berdoa, yang mempunyai permohonan, yang mempunyai rencana, yang sudah lama dan sepertinya tidak mungkin
bahkan sudah tidak mampu dan tidak berani lagi berkata-kata tentang hal ini. Malam ini Tuhan, saat ini Tuhan, dimanapun mereka ada dan dimanapun mereka sedang berdoa Tuhan, tiliklah hati dan kehidupan mereka, bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Di dalam Tuhan ada kuasa dan pertolongan yang bisa membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau sudah melawat kami satu persatu. Engkau sudah mendengarkan setiap doa kami. Dan hamba-Mu percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Ating dan Ibu Grace Sugandi. Tuhan, kami menyerahkan kedua saudara kami, kedua orang tua ini ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik kedua hamba-Mu ini Tuhan. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka. Hamba-Mu juga teringat beberapa hari ini Ibu Grace kurang sehat, sepertinya merasa pusing. Tuhan, kiranya Engkau melawat dia dan menolong dia dan memberkati kesehatannya. Karuniakanlah sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan dalam hidup mereka. Demikian pula Tuhan kami berdoa menyerahkan putranya Andrew Citra Jaya dan istri. Kami menyerahkan kesehatannya, kami menyerahkan rumah tangganya, kami menyerahkan segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhanlah yang senantiasa campur tangan dan memberkati. Demikian pula untuk putrinya Felis yang sedang bekerja di Singapura. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini ia dalam keadaan yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan Felis di dalam kasih pemeliharaan dan perlindungan Tuhan.
Engkau memberikan kesehatan yang baik, Engkau melindungi dia daripada segala macam mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan memberkati pekerjaannya setiap hari dengan sukacita yang daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk saudaranya Ibu Linda di dalam memasuki masa tua ini. Tuhan, kiranya Engkau memelihara dan memberkati kesehatan dan kehidupannya setiap hari. Melalui imannya kepada Tuhan, ia boleh menikmati sukacita, pengharapan dan damai sejahtera Tuhan setiap hari. Demikian pula Tuhan untuk ponakannya Kevin yang sedang kuliah di tingkat akhir, yang sedang mengerjakan skripsi. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menolong dia supaya Kevin dapat selesai dengan baik dan mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Yosef Sugandi dan Ibu Tina. Kami menyerahkan kedua saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan kesehatan yang baik. Lindungilah dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Walaupun ya Tuhan pada saat ini di dalam zaman pandemi ini begitu sulit di dalam usaha mereka, tetapi kami percaya akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan berkat Tuhan yang menyertai dan memberkati hidup dan usaha mereka. Demikian pula kami menyerahkan anak-anak mereka. Tuhan sertai, Tuhan peliharakan, Tuhan lindungi, Tuhan memimpin dan memberikan hari depan yang baik kepada mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Ferry Kumala dan Ibu Cipeng. Kami menyerahkan keluarga ini kepada Tuhan. Untuk Pak Ferry dan Ibu Cipeng di dalam memasuki hari tua ini Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan dan kesehatan yang baik, terutama untuk Ibu Cipeng yang beberapa waktu yang lalu telah menjalani operasi pada kakinya, pada lututnya. Tuhan, kami berdoa dan mohon kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Jamalah pada lututnya yang sakit Tuhan. Kadang-kadang ia merasa sakit dan kaku. Kami mohon karena kuasa dan pertolongan dan kesembuhan daripada Tuhan. Kiranya Engkau-lah dengan Roh-Mu yang kudus menolong mereka untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan, supaya mereka boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dan menantunya. Kami berdoa untuk keluarga Irin, keluarga Wilma, keluarga Berta, bersama suami dan anak-anak mereka Tuhan. Kiranya Engkau peliharakan rumah tangga mereka. Kiranya Engkau berkati segala usaha pekerjaan mereka. Kiranya Engkau lindungi mereka dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pendidikan anak-anaknya. Anak-anaknya boleh bertumbuh dengan sehat dan mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang kami doakan dan berdoa bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, aku berserah.
Bapa di sorga, kami mau berdoa bersama-sama, menyerahkan keluarga Bapak Johnson Silalahi dan Ibu Normaida Pasaribu. Tuhan, kami bersyukur karena istrinya sedang mengandung, dan kami bersyukur selama beberapa bulan ini dalam keadaan sehat. Tuhan, kami tetap mempertaruhkan keluarga ini kepada Tuhan. Terutama kami mohon kiranya Engkau pelihara buah kandungan. Berikanlah kesehatan yang baik kepada ibu dan juga bayi di dalam kandungannya, supaya dapat bertumbuh dengan sehat sampai pada waktunya boleh melahirkan dengan selamat. Kami ingat juga untuk keluarga Rianto, istrinya sedang mengandung. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai dan memberkati keluarga ini. Berkati baik ibu maupun bayi di dalam kandungannya, supaya dapat bertumbuh dengan sehat dan pada waktunya akan melahirkan dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat untuk saudara Rahman Pasaribu yang mohon untuk didoakan. Jikalau ia sedang di dalam proses untuk melamar pekerjaan, kami berdoa kiranya Engkau campur tangan di dalam segala sesuatu. Biarlah ya Tuhan melalui kemurahan-Mu, apa yang dia cita-citakan untuk masuk di dalam sebuah instansi dapat dikabulkan oleh Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang baik. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami mau berdoa bersama-sama dengan keluarga Ibu Edowati. Kami menyerahkan Ibu Edowati di dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Hamba-Mu yang memasuki usia lanjut ini Tuhan, mohon kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik. Tuhan, kiranya Engkau menopang dia. Setiap hari ia boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Jikalau ada pergumulan yang dihadapinya, Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Ia mohon kiranya Engkau memberkati anak-anak dan menantunya. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Melda, keluarga Ibu Linda, keluarga Bapak Beni, dan keluarga Bapak Doni. Tuhan, kami membawa keluarga dan rumah tangga mereka kepada Tuhan. Kiranya Engkaulah yang senantiasa menjadi kepala dalam rumah tangga mereka, yang memimpin, yang mengarahkan, yang melindungi dan memberkati di dalam rumah tangga dan pekerjaan. Segala usaha yang mereka kerjakan boleh mendapatkan hasil yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Doni yang sudah berangkat dan mulai bekerja di Bali. Oh Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyertai dia, melindungi dia. Jikalau saat ini untuk sementara waktu ia harus berpisah dengan istri dan anak-anak, dengan keluarga yang ada di Bandung ini, biarlah Engkau memelihara dan memberkati dia di Bali, dan juga untuk istri dan anak-anak yang ada di Bandung. Biarlah usahanya boleh berhasil, dan pada waktu yang tepat mereka boleh berkumpul kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk cucu dari Ibu Edowati. Ada yang sekolah, ada yang kuliah. Hamba-Mu berdoa dan mohon kiranya Engkau memberkati mereka. Berikanlah hikmat dan kepandaian, ketekunan daripada Tuhan. Walaupun mungkin melalui online pada saat ini pendidikannya, mereka dapat mengikuti dengan baik dan berhasil. Tuhan, kami ingat khususnya untuk William yang kuliah di Australia, untuk Arthur yang kuliah di Malaysia. Tuhan, walaupun kedua anak-Mu ini jauh daripada orang tua dan keluarga, tapi kami percaya Tuhan ada bersama mereka. Kami mohon akan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, dan berkat daripada Tuhan, supaya setiap pelajaran, mata kuliah, tugas dapat dikerjakan dengan baik. Dan pada waktunya anak-anak ini dapat lulus. Mereka boleh mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga
menyerahkan keluarga Dr. Gunawan Simon kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gunawan Simon yang memasuki usia lanjut. Tuhan, beberapa minggu ini kesehatannya menurun. Ia sulit tidur. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau melawat dia dengan kuasa dan kasih-Mu. Engkau jamah tubuh dan hidupnya, hatinya, pikirannya. Kiranya ia boleh merasa tenang bersama dengan Tuhan. Setiap hari ia merasakan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Apa yang menjadi beban dalam pikirannya, Tuhanlah yang menjawabnya. Tuhanlah yang menopang dia. Biarlah dalam hari-hari ke depan ia boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ia boleh menerima apa yang dia doakan dan harapkan. Umur yang panjang dan kesehatan yang baik daripada Tuhan. Kerinduannya untuk memberitakan Injil dan bersaksi. Di dalam segala keterbatasannya Tuhan berkati. Ia boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga walaupun dalam keterbatasannya mungkin dia masih menerima pasien. Engkau berkati ya Tuhan. Supaya ia boleh menjadi pertolongan kesembuhan bagi orang lain. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya, baik untuk Ibu Astrid, untuk Dr. Bobby dan Dr. Rio, dengan keluarga mereka masing-masing, dengan rumah tangga mereka, dengan anak-anak mereka, kami persembahkan kepada Tuhan. Peliharakanlah hidup mereka Tuhan, dan berkatilah rumah tangga mereka ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan dan usaha mereka masing-masing, khususnya sebagai seorang dokter. Tuhan yang memberikan pasien, Tuhan yang memberikan hikmat dan akal budi, Tuhan yang memberkati pengobatan mereka, boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam dunia ini. Berkatilah juga ya Tuhan pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa, menyerahkan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Berkatilah hamba Tuhan, majelis dan semua jemaat. Mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah. Mereka yang melayani di luar gedung gereja. Mereka yang mempersembahkan harta miliknya untuk pekerjaan Tuhan dengan tulus. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Pakailah kami menjadi alat di dalam tangan kuasa-Mu Bapa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menolong jemaat untuk bertumbuh di dalam iman dan kehidupan mereka, dapat mengkuatkan setiap jemaat, setiap orang yang kami jumpai di dalam segala pergumulan mereka. Mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Tolonglah kami ya Bapa untuk menjangkau lebih banyak jiwa, untuk dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa baik untuk rencana gereja di tempat ini yang akan buka kebaktian di tempat pada tanggal 6 Desember. Kami akan memulai ibadah on-site di tempat, di gedung gereja. Tuhan, kami menyerahkan semua rencana kami ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami dengan hikmat dan kuasa-Mu di dalam mengatur segala sesuatu. Kami mohon Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari semua virus-virus yang mengganggu. Biarlah kami boleh beribadah dan menyembah Tuhan di dalam sukacita dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pos pelayanan kami yang ada di Padalarang, yang ada di Sendawar, yang ada di Balikpapan. Tuhan berkatilah hamba Tuhan, majelis dan semua pengurus. Biarlah gereja Tuhan boleh terus bertumbuh dan berkembang, menjadi saksi bagi nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jika ada kesulitan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Sekarang ya Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan presiden, wakil presiden,
para menteri dan semua aparat negara. Tuhan, di zaman yang penuh dengan gonjang-ganjing ini Tuhan, hamba-Mu dan mungkin banyak masyarakat yang kadang-kadang merasa gerisah dan khawatir. Tetapi firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan mengontrol segala sesuatu. Pada saatnya Tuhan akan bertindak untuk memimpin hidup bangsa dan negara kami di dalam kebaikan dan damai sejahtera-Mu. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, di dalam kebijakan-kebijakan untuk memperoleh jalan keluar, memutus rantai penularan COVID-19. Semakin hari kami semakin sehat, lebih banyak orang yang sembuh, semakin sedikit yang tertular. Juga semua rencana untuk vaksin, pengobatan, Tuhan kami persembahkan semua rencana ini ke hadapan takhta pertolongan-Mu Tuhan. Berkatilah semua rencana bangsa kami ini Tuhan, supaya pada akhirnya kami boleh mendapatkan kelepasan daripada belenggu pandemi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, jika ada persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyat kami, pemerintah kami, kiranya Engkaulah yang memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya akan perlindungan Tuhan. Kami percaya akan otoritas dan kontrol Tuhan atas hidup bangsa dan negara kami. Dan tolonglah kami Bapa untuk tetap setia dalam keadaan apapun, untuk terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, dan memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna. Tuhan yang menyempurnakannya dan Tuhan yang mengabulkan yang terbaik bagi setiap kami. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita berdoa bersama-sama, doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih saudara sudah mengikuti kebaktian doa bersama-sama pada saat ini dimanapun saudara berada. Saya yakin dan percaya doa dan penyembahan kita kepada Tuhan dan firman Tuhan yang telah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mendengar doa saudara dan Tuhan akan
memberkati hidup saudara. Sampai jumpa di dalam kebaktian doa yang akan datang. Tuhan memberkati kita.